the things I say in everything we do every day. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran kedua, yaitu waktu-waktu sholat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, yang mana jika kita laksanakan, kita kerjakan, maka akan mendapat pahala dan balasan baik dari Allah. Namun sebaliknya, ketika kita tinggalkan, kita akan mendapat dosa dan hukuman dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, kita masuk waktu-waktu sholat wajib adalah sebagai berikut. Sholat subuh waktunya adalah sejak terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Zuhur waktunya adalah sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan aslinya. Sedangkan untuk sholat asar waktunya adalah sejak berakhirnya waktu zuhur sampai matahari berwarna kuning. Namun dalam kondisi terpaksa waktunya berlanjut hingga tenggelam matahari. Sholat maghrib waktunya adalah sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya ufuk merah. Sedangkan yang terakhir adalah sholat isya, yang waktunya adalah sejak hilangnya ufuk merah sampai tengah malam. Namun dalam kondisi terpaksa waktunya berlanjut sampai sebelum terbit fajar. Nah, itulah dia waktu-waktu sholat wajib. Kalimat terpaksa di sini adalah hukumnya makruh, yang mana makruh adalah waktu yang dibenci. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan sholat di waktu-waktu terpaksa atau waktu-waktu yang makruh tersebut ya teman-teman. Baik, kemudian kita berlanjut pembahasannya ke hukum mengakhirkan sholat sampai waktu keluar atau sampai keluar waktu sholat. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Siapapun yang melakukannya atau sholat sampai keluar waktu maka telah berbuat dosa. Misal, mengakhirkan sudah waktu sholat duhur, namun kita akhirkan atau masih males sholat nanti, apalagi waktu duhur kan waktu orang malas ya, hawanya panas, males. Jadi kita mengakhirkan nanti waktu sholat sampai malah ternyata waktu sholatnya habis dan masuk waktu asar. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Maun ayat 4-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Sahun di sini artinya adalah mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Nah, teman-teman diingat-ingat ya, jangan sampai malas melakukan sholat hingga lupa waktu dan malah selesai waktu sholat sedangkan kita belum sholat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengqadha sholat yang terlewat. Siapapun yang tertidur atau terlupa dari sholat sehingga waktunya habis, maka wajib segera mengerjakannya begitu bangun atau ingat. Jadi teman-teman, contohnya ketika kita qailulah itu adalah tidur sebentar di waktu siang hari. Kita tidur jam 11. Qadarullah kita kesen sampai waktu asar sehingga melewatkan waktu sholat zuhur. Ketika sholat asar itulah kita bangun dan ingat bahwa belum sholat zuhur, saat itu juga kita wajib mengerjakan sholat zuhur dalam rangka mengganti sholat zuhur yang tidak kita laksanakan pada waktunya. Tidak boleh ditunda lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah, man nasya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffaratan laha illa dzalik. Nah, yang artinya siapapun yang terlupa atau tertidur dari sholat, maka sholatlah begitu teringat. Jadi tidak ada pengganti atau cara lain yang dapat menggantikan kita ketika kita melupakan sholat selain sholat lagi seingatnya kita, sebangunnya kita, dan sesegera mungkin. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum tidur sebelum sholat isya. Nah teman-teman, ternyata tidur sebelum sholat isya itu hukumnya makruh. Makruh adalah dibenci.
yang mana ketika kita meninggalkan perbuatan tersebut kita akan mendapatkan pahala. Namun ketika kita melakukan kita tidak dapat pahala, begitu juga tidak dapat dosa. Jadi dimakruhkan tidur sebelum mengerjakan sholat isya. Begitu juga makruh pula berbincang-bincang atau ngobrol setelah sholat isya, kecuali karena keperluan. Hal ini agar bisa bangun untuk sholat malam atau agar tidak terlewatkan sholat subuhnya. Nah, dari Abu Barzah bahwa Rasulullah memakruhkan tidur sebelum isya dan berbincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita tentang waktu-waktu sholat ya teman-teman.